Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami akan menyampaikan materi tentang lingkaran. Kita sudah tahu betul bahwa lingkaran banyak sekali benda-benda di sekitar kita berbentuk lingkaran. Pada materi ini disampaikan di kelas 6 oleh Supriyoh ya. Kita langsung saja. Apa sih kompetensi dasarnya? Nah, di kelas 6 itu kompetensi dasarnya adalah menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Kemudian menentukan nilai pi. Nah, ini IPK-nya, indikator ya, indikatornya. Yang kedua adalah menemukan keliling lingkaran. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi lingkaran, kita harus tahu benda-benda yang termasuk lingkaran. Apa saja toh benda-benda yang termasuk lingkaran itu? Yang pertama adalah uang logam. Pasti kalian sudah tahu uang logam itu adalah bentuknya lingkaran. Yang kedua adalah jam. Meskipun ada jam yang tidak berbentuk lingkaran, tapi mayoritas jam secara umum adalah lingkaran. Yang ketiga adalah gelas. Gelas juga sama. Ya, gelas juga sama berbentuk lingkaran. Kemudian cincin. Nah, cincin pastilah berbentuk lingkaran. Kalau tidak berbentuk lingkaran, nggak bisa dipakai itu nanti. Cincin. Donat. Wah, ini makanan yang kita makan sehari-hari, donat. Kemudian ban. Nah, ban ini bisa ban motor, ban sepeda. Ya, semuanya berbentuk lingkaran. Kemudian ya, hula hoop. Nah, hula hoop ini sangat banyak manfaatnya ya. Dia juga berbentuk lingkaran. Dan alat-alat musik berbentuk lingkaran. Ya. Kemudian yang kita bahas, nah ini contohnya permainan ya. Permainan ini berbentuk lingkaran nih kalau kita lihat. Kemudian apakah benda ini termasuk lingkaran? Iya, betul, berbentuk lingkaran. Nah, apa tuh lingkaran itu? Nah, di sini kita akan bahas pengertian lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tetap. Titik tetap tersebut dinamakan pusat lingkaran. Apa tuh, mana tuh titik lengkap itu? Nah, titik lengkap itu adalah ini. Nah, itu ada yang bertanda bulat hitam di tengah. Nah, itu namanya titik tetap. Atau bisa disebut dengan titik pusat. Ya, titik pusat. Kemudian, nah ini kita akan membahas selanjutnya tentang titik pusat tadi. Nah, di sini titik O. Nah, titik O itu namanya titik pusat. Kemudian, kenapa disebut titik pusat? Karena jarak dari A ke O atau B ke O atau C ke O jaraknya sama. Nah, biasanya jarak yang sama dari gambar tersebut disebut dengan jari-jari lingkaran. Kemudian yang kita bahas, nah ini jari-jari. Apa atau jari-jari tadi? Nah, jari-jari tadi itu ternyata garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Biasanya dilambangkan dengan R ya. R berarti O sampai A, O sampai B itu adalah jari-jari. Besarnya lah sama. Ya, besarnya sama atau panjangnya sama. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada namanya diameter. Apa atau diameter itu? Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Seperti apa pemisalannya? Nah, ini seperti gambar ini ya. Ada A sampai B melalui titik tengah O. Maka A sampai B itu disebut diameter ya. Nah, disebut diameter. Nah, dari sini kita ketahui diameter itu bagaimana? Nah, diameter itu adalah 2 kali R ya. 2 kali R. R itu apa? R itu jari-jari tadi. Yaitu kalau di gambar itu adalah A sampai O itu jari-jari. B sampai O itu jari-jari. Sehingga A
sampai B itu sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, kalau 2 kali jari-jari itu namanya diameter. Kemudian kita akan membahas tentang busur. Busur itu apa toh? Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lingkaran tersebut. Ya. Nah, kalau di sini di mana busurnya? Nah, kalau gambar itu dari A ke C. Nah, itu namanya busur. A ke C atau C ke B. Atau bisa jadi B ke A. Bisa juga C ke A. Lengkungannya. Nah, itu namanya busur. Kemudian, nah ini sudah dijelaskan gambar di samping AC, AB, BC, termasuk busur. Kemudian kita lanjut cara menentukan nilai pi. Nah, kita bisa melakukan percobaan. Nilai pi itu adalah nilai tetap. Artinya seberapa besar pun panjang diameternya, pi-nya selalu seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kok bisa ya pi-nya kok tetap gitu? Nah, ini bisa dilakukan percobaan. Nah, kalian menyiapkan benda-benda yang berbentuk lingkaran minimal 3 ya. 4 boleh, 5 boleh, silakan. Kemudian ada benang. Ya, ada penggaris untuk mengukur, kemudian gunting dan kertas. Kertas diusahakan nanti lebih lebih luas, lebih besar lah dibandingkan dengan benda-benda bentuk lingkaran, ya. Nah, ini petunjuknya. Ukur keliling benda tersebut dengan benang. Seumpama bendamu adalah jam. Nah, kamu ukur jam tersebut dengan benang, yaitu di ujungnya itu ya, di lengkungannya. Nah, di lengkungannya. Kemudian setelah kamu ukur dengan itu, bentangkan ya, artinya dibentang kemudian diukur dengan garis. Nah, kamu catat panjang benang tersebut ya. Nah, nanti ada formatnya untuk mencatatnya. Kemudian setelah itu benda yang berbentuk lingkaran tadi setelah diukur dengan benang, kemudian kamu cetak di kertas. Nah, kamu tumpukkan di kertas, kemudian kamu lingkari pakai pensil atau spidol. Nah, nanti akan berbentuk lingkaran tuh. Nah, kalau sudah berbentuk lingkaran itu, silakan dipotong. Silakan dipotong sesuai dengan cetakan tadi. Ya, sesuai dengan cetakan tadi. Kemudian lipatlah. Nah, setelah dipotong, dilipat. Nah, kemudian dilipat. Nah, kemudian nanti ada bekas tekukan itu, lipatannya itu. Nah, itu kamu ukur dengan penggaris dan kamu catat pula. Nah, ini kamu lakukan terhadap 2 benda lainnya atau yang lebih. Kamu bisa menggunakan 4 benda atau 5 benda ya, dan dicatat hasilnya. Nah, ini formatnya. Katakan bendanya ada 3, benda 1 2 3, terus ada keliling, ada meter, kemudian ada K per D ya. K dibagi D. Itu kamu catat. Nah, ya, kamu catat. Setelah kamu catat, terus kemudian kamu bisa menyimpulkan, kamu bisa menyimpulkan bahwa pi itu sama dengan 3,14 atau 22/7. Penggunaan pi juga tidak sembarangan, artinya tergantung dari R-nya atau jari-jarinya atau D-nya ya. Kalau R-nya kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan 22/7. Tapi kalau pi-nya tidak kelipatan 7, maka menggunakan 3,14. Kenapa bisa seperti itu? Agar memudahkan dalam mengerjakan soal. Ya, sudah capek-capek tapi nggak ketemu gitu kan. Nah, ini bisa dibentuk K sama dengan pi kali D. Pi
Pi tadi 22/7 atau 3,14 kali D diameter. Karena D itu adalah 2 kali R, maka K-nya itu bisa juga dicari 2 kali Pi kali R, ya. Nah, semama ini ada soal nih. Nah, ada soal, contohnya ada lingkaran. Ternyata di tengah-tengah ada tulisan 21 cm. Apakah ini diameter atau jari-jari? Ada yang bisa? Oh ya, betul. Itu namanya diameter. Kalau itu diameter, maka tinggal kita masukkan aja. Nah, itu dijawab. D-nya 21, tanyakan K. Keliling. Sehingga K sama dengan Pi kali D. Tinggal dimasukkan. 22/7 kali 21 sama dengan 66 cm. Mudah kan? Sangat mudah sekali. Kemudian, nah ini bisa dibuat latihan. Cuma ada satu soal saja. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 cm. Keliling jam dinding tersebut adalah titik. Nah, diameternya 28. 28 kelihatan 7 tidak? Oh ya, betul, kelihatan 7. Kalau kelihatan 7 berarti Pi-nya gunakan 22/7. Nah, jawabannya berapa? 88. Pandai sekali. Habis ini ada soal tentang keliling lingkaran yang akan di share linknya lewat WA. Ya, oke. Dari pengalaman atau pembelajaran hari ini, ternyata benda yang berbentuk lingkaran banyak sekali dijumpai sekitar kita, ya. Kadang kita nggak nyadar bahwa benda yang kita pegang atau temui sehari-hari adalah berbentuk lingkaran. Sekarang kamu bisa mengumpulkan benda-benda yang berbentuk lingkaran di sekitarmu. Kemudian rumus lingkaran sudah kita bahas dan kita temukan dengan melakukan percobaan tadi. Nah, ini hendaknya dihafalkan, ya, hafalkan. Yaitu K sama dengan Pi kali D. Dan juga dipraktekkan dan menyelesaikan soal. Kenapa? Agar kalian semakin paham dan tidak lupa. Karena ilmu itu kalau tidak disampaikan akan hilang. Oke, sekian dari saya. Itu saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.